dia sendiri juga gimana caranya bisa berada di tengah-tengah untuk bisa menengahi kan, karena yang satu itu yang dia layani, yang satu itu yang dia anut. Nah, kalau misalnya si karyawan ini komplain sama sistem dari perusahaan, nah terus dia gimana caranya harus bisa menghadapi itu kan. Itu konflik kedua yang dihadapi oleh si karyawan. Nah, kalau konflik ketiga itu ini bisa antar pelanggan. Misalnya ini di sini seringkali terjadi di dalam perusahaan jasa yang melayani pelanggan secara bersamaan maupun pada perusahaan jasa yang melayani pelanggannya secara bergiliran. Jadi kayak misalnya guru itu kan melayani atau memberi ilmu kepada murid. Nah, itu ketika dia tidak bisa bersikap adil kepada muridnya, itu kan akan terjadi konflik antar murid. Seperti itu. Misalnya guru lebih sayang sama murid A karena dia pintar, rajin, sedangkan yang murid B yang nakal, yang nggak pernah merhatiin, dia juga nggak pernah merhatikan murid itu. Nah, itu kan bisa terjadi konflik juga di sini. Nah, ini jadi ada 3 jenis konflik ya. Konflik individual dan peran, terus konflik organisasi sama kliennya, atau konflik antar klien. Bayarannya beda. Jadi, bisa jadi. Sampai sini ada mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Sekarang strategi penyampaian kualitas jasa melalui karyawan. Pekerjakan karyawan pada tugas yang tepat. Jangan sampai dia ahlinya misalnya dia misalnya ahli dia dulu belajar perhotelan yang bagian misalnya merapikan kamar atau bagian cleaning service, tapi ditaruh di bagian restoran perusahaan jadi koki. Masuk akal enggak? Mana masaknya coba, orang biasanya ngurusin kasur, sekarang disuruh ngurusin panci sama wajan, kan nggak bisa. Sama juga halnya kayaknya dia ahlinya koki tapi disuruh jadi cleaning service. Nah, nanti kan semburat semua kamar. Hotel itu kan benar-benar harus sempurna, maksudnya benar-benar harus rapi, harus bersih. Membersihkannya juga nggak boleh sembarangan kan. Kotor dikit aja nanti pasti dapat komplain dari pelanggan kan. Hotel, apalagi hotelnya hotel bintang 5 yang mahal, yang satu malam bisa sampai 1 juta itu. Itu juga keahlian khusus loh, jadi cleaning service-nya hotel itu. Cara-cara ngibat ngebres, spray, caranya dia nata supaya benar-benar rapi, yang licin, yang nggak ada nggak ada gelombangnya, itu kelihatannya gampang, tapi kalau nggak ahli, nggak biasa ya nggak bisa sempurna. Ya ada kan hotel yang satu malam 1 juta, banyak ya. Apa di BLK? Grand Hotel aja itu lah ya segituan harganya. Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa, Mas. Apa itu BLK, Mbak? Isi.
Oke, jadi harus kita memperkerjakan karyawan sesuai dengan enggak apa-apa, apa yang dia ahli di bidangnya. Ahlinya apa ya dikerjakan di situ. Jangan sampai misalnya bagian apa kekurangan orang terus dipaksakan kerja di situ, jangan. Terus habis itu yang kedua, kembangkan karyawan untuk menyampaikan jasa berkualitas. Nah iya, jadi biarkan karyawan itu berkembang. Maksudnya kita kan kalau awal menerima karyawan baru kan pasti ada training. Nah di training itu kan dikasih tahu kayak visi misi perusahaan, cara kerja perusahaan seperti apa. Nah tapi kan juga di situ perusahaan nggak bisa menghambat karyawan untuk berkembang. Justru mungkin kalau misalnya karyawan bisa berkembang, dia bisa memberikan sesuatu yang lebih yang nggak diajarkan oleh perusahaan misalnya, ya kan? Mereka menemukan cara-cara baru yang misalnya yang bisa bikin pelayanan itu jadi lebih cepat, jadi lebih memuaskan. Nah, itu kan biasanya kan kayak gitu timbul seiring berjalannya waktu. Maksudnya ketika mereka langsung berhadapan, mungkin misalnya beberapa kali berhadapan dengan hal yang sama, akhirnya dia menemukan solusi atau cara yang ampuh untuk mengatasi kalau ada masalah seperti ini. Nah, itu kan termasuk suatu cara karyawan bisa berkembang. Terus yang ketiga, memberikan sistem pendukung yang diperlukan karyawan. Yaitu tadi, kita harus memuaskan karyawan kita dulu. Jadi, fasilitas untuk karyawannya juga harus oke. Jangan sampai menyusahkan karyawan. Mungkin kalau bisa ada mes di perusahaan, jadi karyawan nggak perlu tinggal jauh, jadi kan lebih efektif mungkin kalau ada mesnya. Nggak makan waktu di jalan, untuk transport juga mungkin bisa seperti itu. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan untuk peran karyawan dalam penyajian jasa. Lanjut lagi. Oke. Oh, nggak ada, saya lanjutkan. Gimana? Masih ada yang mengetik? Saya tunggu. Multi talent. Maksudnya bisa ngapain aja. Ya kalau bisa memang banyak keahlian kan lebih enak, Mbak. Jadi ketika misalnya yang lagi nggak dibutuhkan apa, kita bisa ada satunya lagi. Maksudnya best manager? Manajer kan termasuk karyawan perusahaan, cuma dia bagian manajemen. Manajer kan, jadi kan manajer itu kan biasanya membawai karyawan, tergantung manajer bagian apa dulu. Kan biasanya struktur perusahaan itu kan dari CEO-nya, terus habis itu ada mungkin bisa wakilnya, atau langsung direktur bagian keuangan atau bagian pemasaran, bagian apa. Nah, itu kan ke bawah lagi mungkin bisa ada general manager, terus baru manajer bagian apa, macam-macam. Tergantung sih sebenarnya struktur perusahaan. Tapi manajer itu juga termasuk karyawan, tapi kan karyawan bukan yang karyawan frontliner, beda. Oh, kalau itu bukan manajer, Mas. Itu pemegang saham. Biasanya direksi perusahaan. Beda lagi itu. Cuman kan sekarang gini, kadang-kadang itu ada strategi dari perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.